Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fernandus Duan, asal dari SMK Negeri 1 Atambua, Kabupaten Bedu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2022. Saat ini melakukan pengambilan gambar video pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Siap. Berikan salam. Selamat pagi atas ya. Pagi. Oke, selamat pagi semua. Sebelum duduk, satu bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dari tadi hingga sekarang. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai dengan kegiatan kami. Semoga Engkau melindungi kami hingga kegiatan kami berakhir. Ini saja doa dan permohonan kami, kami satukan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum lanjut kelas tadi ada pikir tidak nih? Ada. Oke, yang berikut tentang kehadiran. Jadi ada beberapa yang tidak hadir, kita yang hadir kita mulai saja. Jadi materinya tentang pengelolaan bisnis retail. Sudah baca yang materi yang sudah saya bagikan? Oke, sudah. Tentang pengelolaan bisnis retail. Bagian yang kedua tentang manajemen bisnis retail. Jadi tujuan pembelajarannya silakan bisa dilihat di depan atau di materi yang saya berikan. Yang pertama itu menjelaskan klasifikasi bisnis retail yang benar dan tepat. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan klasifikasi bisnis retail. Yang kedua, mengidentifikasi produk yang dijual dalam bisnis retail. Kira-kira yang dijual dalam bisnis retail itu apa saja? Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh toko dalam memilih produk yang dijual. Jadi ada 3 hal yang mau kita capai dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan setelah ini kamu bisa menjelaskan ini, mengidentifikasi produk dan menganalisis faktor-faktornya. Baik. Yang berikut ini ada beberapa contoh gambar yang saya tampilkan untuk mengingatkan kira-kira retail ini yang dimaksud dengan retail ini apa saja. Jadi gambar yang pertama apa itu? Transmart. Transmart yang di sebelah ini Matahari. Ini Hypermart. Kalau yang ini toko atau ya toko-toko yang biasa.
klasifikasi. Nah, di klasifikasi itu nanti kita lihat ada retail besar, ada yang kecil, dan retail kecil. Baik, jadi kira-kira digambar. Yang berikut, ini pertanyaan untuk kita semua. Mungkin di kampung atau di kota atau di kecamatan dan lain sebagainya, peluang usaha bagi masyarakat, khususnya di daerah kita. Daerah perbatasan. Ya. Kira-kira retail atau usaha apa yang kira-kira cocok? Ya. Usaha yang bisa dibuka di daerah sini yaitu UMK, usaha mikro kecil menengah, dengan sistem media daring atau media online seperti masakan rumah. Oke. Itu juga bagian dari retail. Sekarang orang berjualan kan karena kita tidak bisa beli langsung, kita beli secara online media pakai daring medianya. Bisa juga mungkin ada toko kelontong, orang yang jual-jual sembako, itu juga masih bisa dari peluang. Yang berikut lagi kita masuk ke klasifikasi. Jadi sebelum kita mulai berdiskusi, saya kasih gambar secara keseluruhan tentang klasifikasi bisnis retail itu. Yang kedua tentang produk yang dijual, dan yang ketiga tentang faktor-faktor yang menjadi penentu. Faktor-faktor yang dipertimbangkan toko untuk membeli produk yang dijual. Klasifikasi yang pertama itu berdasarkan skala usaha. Jadi ada 5 secara umum. Berdasarkan skala usaha, berdasarkan tipe kepemilikan, berdasarkan jenis pelayanan, berdasarkan ukuran outlet, dan yang kelima itu berdasarkan kegunaan media yang digunakan. Nanti silakan dilihat di materi yang dibagikan. Berdasarkan skala usaha itu ada berapa? Ada 2. Pertama, retail besar dan retail kecil. Berdasarkan tipe kepemilikan ada berapa di situ? Ada 3. Apa saja? Independent retail firm. Yang kedua, waralaba. Yang ketiga, corporate chain. Yang ketiga, berdasarkan jenis pelayanan ada berapa? 3 juga. Yang pertama, full service store. Yang kedua, service store. Yang ketiga, service store. Itu yang ketiga. Yang keempat, berdasarkan ukuran outlet ada 5. Yang pertama, minimarket. Yang kedua, supermarket. Yang ketiga, hypermarket. Yang keempat, department store. Yang kelima, perpustakaan. Yang berikut terakhir berdasarkan media yang digunakan. Itu ada berapa itu? 2. Yang pertama yang dijual melalui toko, dan yang kedua tidak melalui toko, itu berpakai media. Seperti tadi ya, pakai media. Jadi belanja online begitu. Itu berdasarkan kegunaan media. Itu klasifikasinya. Yang berikut, produk yang dijual dalam bisnis retail ada 2. Yang pertama, service retailing, dan yang kedua
produk ada 3. Ada rented goods service, yang kedua ada owned goods service, dan yang ketiga non goods service. Yang kedua produk retailing ada 3 juga. 1 toko serba ada, toko serba. Yang kedua ada katalog showroom, dan yang ketiga ada food and drug retailer. Kalau service retailing itu produk yang dijualnya itu buk ini apa barang, kalau produk jual service. jasa. Jadi kalau service retailing yang dijual itu jasa. Kalau produk retailing yang dijualnya itu adalah produk atau barang. Baik, yang berikut lagi. Jadi harus ingat 2 itu. Ini faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh suatu toko dalam memilih produk yang dijual. Yang pertama ada variety. Apa itu variety? Kelengkapan barang yang dijual dapat mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih suatu produk. Jadi tokonya kecil tetapi barangnya lengkap, itu yang dimaksud. Jangan sampai orang datang cari barang terus tidak ada, nanti orang kecewa. Dia mau datang beli kari rinso, tidak ada, tidak habis. Kalau bisa jangan, kalau kita yang jual toko seperti ini, diusahakan supaya barang itu boleh habis. Kalau tinggal sedikit sudah langsung pesan. Kalau tinggal sedikit sudah langsung pesan, sehingga orang datang barang selalu ada, stoknya selalu tersedia. Yang kedua ada with or break. Tersedianya produk pelengkap dari produk utama. Yang dimaksud mungkin ada produk yang jadi idola atau andalan. Mungkin contoh yang paling praktis itu toko roti. Itu produk dia jual, utamanya kan dia jual roti. Tetapi harus ada minumannya. Nanti orang harus makan roti, cari minum kopi di sana. Kan kurang nyaman. Atau mau beli roti makan roti di situ bawa yang air. Kan kurang. Bisa juga boleh, tapi kan ya konsumen tidak terlalu nyaman. Mendingan kalau siap minum di situ, mau dingin panas itu lebih bagus lagi. Dia mungkin orang mau nongkrong sambil minum kopi, ya itu kan bagus aja. Ya. Itu with or break. Yang ketiga, depth, itu macam atau jenis karakteristik dari produk. Jadi ini maksudnya supaya kalau jual barang jangan satu macam, satu merek saja. Baju mungkin celana panjang dengan merek satu merek, jangan hanya satu saja, macam-macam. Sehingga banyak pilihan. Baju juga demikian, atau kemeja, atau kaos, ada batik juga harus macam-macam. Ada batik itu ada. Harus setiap daerah punya batiknya. Yang berikut konsistensi. Produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap dipertahankan keberadaannya. Jadi produk yang konsumen sudah suka harus selalu dijaga. Kualitasnya, mungkin kalau masakan dia punya rasa enak, sehingga orang datang rasa itu masih sama dengan yang dia rasa dulu. Yang berikut itu balance, itu artinya keseimbangan. Usaha untuk menyesuaikan jenis dan macam-macam produk yang dijual dengan pasar sasaran. Ini maksudnya supaya kalau jual barang seperti jual pakaian untuk orang tua, nah kalau bisa seling juga dengan untuk anak-anak muda atau anak kecil,
Kadang-kadang orang tua datang belanja dengan jumpa anak, mau beli juga anak, ya sekalian. Daripada harus beli di sini, dicari anak punya, misalkan pertimbangannya kan begitu. Lebih baik di sini kan ada juga sama, harganya juga sama, tidak berbeda jauh. Baik, jadi itu kira-kira faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh suatu toko dalam memilih produk yang dijual. Nah, kalau nanti setelah selesai dari SMK maupun ke toko kelontong juga boleh, silakan dengan mempertimbangkan hal-hal ini. Baik, kira-kira penjelasan sekilas tentang itu. Yang berikut kita masuk ke diskusi. Jadi kita bentuk kelompok sesuai dengan yang tadi kita sudah bagi tadi. Nanti kelompok 1 itu nanti dia bahasnya tentang klasifikasi, bisnis retail. Kelompok 2 bahasnya tentang produk yang dijual dalam bisnis retail. Kelompok 3 bahasnya tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Kira-kira dengan apa? Yang mau dibahas itu apa? Siapa yang mau dibahas dulu? Pak, yang bagian yang mana? Kamu tentang produk yang dijual. Ya. Silakan. Kira-kira yang mau tanya kelompok apa kelompok 3 dan kelompok 1 itu apa? Minimal 1 pertanyaan. Ya, nanti kamu jawab. Silakan jawab sesuai dengan yang kamu pahami. Nah, kamu juga sama. Silakan. Kelompok 3 juga sama. Silakan siap pertanyaan untuk kelompok 1 dengan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau kelompok 4 yang mulai siapkan pertanyaan untuk ketiga-tiganya. Kelompok 1 sudah siap? Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami tentang klasifikasi bisnis retail. Klasifikasi bisnis retail dibagikan menjadi 5, yaitu 1 berdasarkan skala besar, 2 berdasarkan tipe kepemimpinan, 3 berdasarkan jenis pelayanan, 4 berdasarkan ukuran outlet, dan 5 berdasarkan penggunaan sarana atau media yang digunakan. 1 berdasarkan skala usaha dibagi menjadi 2, yaitu retail besar dan retail kecil. 2 berdasarkan tipe kepemilikan dibagi menjadi 3, yaitu independent retail firm, 2 waralaba, 3 corporate chain. 3 berdasarkan jenis pelayanan dibagi menjadi 3, yaitu full service store, yakni pihak penggecer menyediakan berbagai jenis layanan jasa. Contohnya pembayaran secara kredit, pengiriman langsung, pembungkusan, instalasi, dan perbaikan. 2 limited service store, yaitu jenis retail yang biasanya ditemukan pada retail yang menjual produk dan membutuhkan bantuan pelayanan dari pelayanan toko, terutama jika ingin mencoba produk atau barang yang akan dibeli. Contohnya pakaian pria dan wanita, sepatu, aksesoris, dan otomotif. 3 self-service store, yaitu bentuk layanan berupa pemilihan langsung produk oleh kinsman. Contohnya saat belanja di Alfamart. 4 berdasarkan ukuran outlet. Dasar outlet retail dan klasifikasi outlet berupa Perspert nomor 12 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pasar pembelanjaan, dan toko modern dengan ketentuan sebagai berikut. 1 minimarket, 2 supermarket, 3 hypermarket, 4
4. Department store, dan 5. Perkulatan. 5. Berdasarkan penggunaan sarana atau media yang digunakan. Dibagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu retail melalui toko. Aktivitasnya adalah aktivitas distribusi barang dari produsen ke pedagang besar, terus di toko kecil, kemudian konsumen akhir. 2. Retail tidak melalui toko, yaitu melalui katalog elektronik, telepon, dan e-commerce. Terima kasih hasil presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apa sajakah ciri-ciri yang tercantum dalam retail besar? Salah satu baik. Baik. Ciri retail besar adalah membeli produk langsung dari produsen dalam jumlah besar dan menghindari perantara. Nah, pertanyaan saya, apa maksud dari perantara? Maksud dari perantara. Menghindari perantara. Menghindari perantara. Yang kedua. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa maksud menghindari perantara? Maksud dari menghindari perantara yaitu dari produsen langsung ke konsumen akhir tanpa melalui distributor atau agen. Apakah kelompok 3 menerima jawaban kami? Berikan pengertian retail besar dan contohnya. Pengertian retail besar yaitu satu retail yang menyediakan satu atau beberapa jenis barang kepada pelanggan dalam suatu toko besar. Contohnya seperti Hypermart dan Transmart. Apakah kelompok 4 menerima jawaban kami? Ya. Terima kasih. Yang dijual dalam bisnis retail. Berdasarkan kriteria dari produk dan jasa yang dijual, jenis bisnis retail dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Service retail. Service retail ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu retail good service, layanan penyewaan barang. Jenis retail yang menyewakan barang, menjual jasa, dan kepemilikan terhadap barang tersebut tetap berada pada tangan retail tersebut. Contohnya penyewaan apartemen, penyewaan mobil, kos-kosan, dan lain-lain. 2. Outbound service, layanan barang pelanggan retail yang memberikan pelayanan jasa untuk perbaikan dan modifikasi barang pelanggan dan kepemilikan barang berada sepenuhnya kepada pelanggan. Contohnya bengkel motor, tempat servis, komputer, dan lain-lain. Non-good service, layanan bukan barang, yaitu retail yang menawarkan jasa performa bersifat intangible dan berbentuk produk fisik, contohnya retail, pemasok bayi, dan lain-lain. 2. Produk retail ini yaitu merupakan jenis retail yang menjual berbagai produk berupa barang kebutuhan dan dibagi menjadi 3, yaitu toko serba ada. Toko serba atau department store adalah perusahaan eceran yang menawarkan pakaian yang peralatan rumah tangga, pekerjaan untuk 5 orang. 2. Katalog produk. Jenis retail yang menggunakan sistem belanja yang berbeda, yaitu pemakaian belangko, pemesanan pemesanan. Hal ini terjadi karena barang-barang yang ditawarkan hanya berupa display atau contoh. Harga barangnya relatif rendah, merek nasional, dan bayaran keberhasilannya kecil. Food and drug advertising, yaitu kita yang menawarkan produk berupa makanan dan obat-obatan sebagai menjadi 3 jenis utama, yaitu pasar swalayan dan superstore store, yaitu retail atau toko besar yang menjual makanan dan obat-obatan dalam jumlah besar dan harga rendah. 2. Convenience store, yaitu retail swalayan mini yang menjual produk kebutuhan sehari-hari yang berupa sekitar pemukiman penduduk atau perkantoran memiliki yang buka 24 jam. 3. Convenience store retail yang lebih besar dari pasar swalayan ataupun superstore store, namun strategi dalam penempatan harga dan praktik operasionalnya tetap sama. Demikian hasil diskusi kami akan membuka tanya jawab. Kelompok 3. Untuk mengetahui produk yang dijual dalam bisnis retail itu tepat, cara apa yang dilakukan? Berikan contoh mengenai service retail. Contoh service retail. Jelaskan apa yang dimaksud dari apa ya? Pertanyaan dari kelompok 3. Untuk mengetahui produk yang dijual dalam bisnis retail itu tepat, cara apa yang dilakukan? Jawab, lihat atau
Bagaimana menurut? Oke. Baik, saya dari kelompok 2 akan memberi jawaban kepada kelompok 3. Pengertian servis retailing. Kelompok 4. Pengertian servis retailing adalah retail yang memberikan layanan jasa kepada konsumen. Bagaimana tanggapan dari kelompok 4? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh servis retailing adalah rumah sakit, bengkel, salon, dan sewa mobil. Bagaimana tanggapan dari kalian? Baik, kami menerima. Terima kasih. Telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh suatu toko atau departemen store dalam memilih produk yang akan dijual. Produk adalah keseluruhan dari penawaran yang dilakukan secara normal oleh perusahaan pada konsumen dalam memberikan pelayanan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh suatu toko atau departemen store dalam memilih produk yang dijualnya yaitu variantik, kelengkapan barang yang dijual dapat mempengaruhi pertimbangan konsumen dalam memilih suatu toko atau departemen store untuk berbelanja. Yang kedua, with or breed. Tersedianya produk-produk perlengkapan dari produk utama yang ditawarkan, contohnya toko roti harus menyediakan juga berbagai minuman. Ketiga, depth, merupakan macam atau jenis karakteristik dari produk, misalnya baju yang dijual di departemen store tidak hanya satu merek saja, tetapi harus ada juga merek-merek lainnya. Yang keempat, konsistensi. Produk yang sudah sesuai dengan keinginan konsumen harus tetap dipertahankan keberadaannya dengan cara menjaga kelengkapan, kualitas, dan harga dari produk tersebut. Yang kelima, balance, berkaitan erat dengan usaha untuk menyesuaikan jenis dan macam-macam produk yang dijual dengan pasar sasaran. Demikian dari presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Dari kelompok 2 yang bertanya, berikan pengertian produk. Apa pengertian konsistensi? Berikan contoh variety dan balance. Contoh dari variety dan Variety dan balance. balance. Kelompok 1 yang memberikan pertanyaan, berikan salah satu contoh dari konsistensi. Contoh Salah satu contoh dari konsistensi. konsistensi. Kami akan menjawab dari kelompok. Apa pengertian konsistensi? Konsistensi adalah tetap atau tidak berubah. Apa yang kalian buat? Berikan contoh variasi dan balance. Satu contoh balance, seperti toko distro yang diminati para remaja karena menjual berbagai produk yang sedang tren. Contoh variety, contohnya Alfamart yang menjual berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah kalian? Ya. Ini contoh dari konsistensi. Contoh dari konsistensi yaitu warung makan Padang, karena makanan yang tersedia di sana memiliki cita rasa yang tetap dan tidak pernah berubah. Iya. Kalian puas? Saya puas. Jadi seperti yang tadi perkataan konsistensi. Konsistensi itu artinya konsisten. Jadi tidak pernah berubah. Dia tetap. Jadi contoh seperti yang tadi dia kasih itu, ya, warung makan rasanya, karena rasa itu yang orang cari. Ya. Yang berikut lagi, oke. Sekarang kita masuk ke yang evaluasi. Untuk evaluasi ini
Saya ada beberapa pertanyaan, tapi silakan nanti diisi sesuai dengan yang mungkin sempat diingat, hanya untuk memberikan gambaran bahwa yang tadi kita bahas tadi masih sempat terekam sedikit. Silakan. Baik, sambil kumpul, ini kita masuk di sesi kedua dan terakhir tentang kesimpulan. Jadi ambil kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini. Yang pertama, kembali tentang klasifikasi. Klasifikasi bisnis retail tadi ada berapa yang kita bahas? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama berdasarkan skala usaha. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ukuran outlet, dan yang kelima, penggunaan media yang digunakan. Itu tentang klasifikasi. Berdasarkan skala usaha itu yang pertama, berdasarkan skala usaha ada berapa? Dua. Retail besar dan retail kecil. Yang kedua berdasarkan tipe kepemilikan. Ada berapa? 3. Yang pertama independent retail firm. Yang kedua waralaba. Yang ketiga corporate chain. Yang ketiga berdasarkan jenis pelayanan. Ada berapa? 3. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat berdasarkan ukuran outlet. Ada berapa? 5. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang kelima perpulakan. Jadi perpulakan ini pembedanya adalah luas areanya. Kalau minimarket kecil, kalau supermarket di atas lagi sedikit, hypermarket di atas lagi, supermarket, department store itu lebih besar lagi, dan perpulakan. Kalau perpulakan itu lebih besar, itu macam pasar. Itu yang keempat. Yang kelima berdasarkan penggunaan media yang digunakan ada berapa? 2. Yang pertama melalui toko, yang kedua melalui media atau ya ada sarananya. Yes, sebelahnya melalui online, ya, internet dan lain-lain. Itu tentang klasifikasi bisnis retail. Yang kedua mengenai produk yang dijual dalam bisnis retail. Ada berapa? Ada 2. 1 service retailing, dan yang kedua service retailing ada 3. 1 rent good service, yang kedua own good service, dan yang ketiga non good service. Itu service retailing. Kalau produk retailing ada berapa? 3 juga. 1 toko serba ada, yang kedua katalog showroom, dan yang ketiga brand. Itu yang tentang produk yang dijual. Yang terakhir, faktor-faktor yang diperlukan sebuah toko dalam menentukan produk yang dijual. Ada berapa? Faktor-faktor yang
diperlukan 5. Satu, variety. Yang kedua, compress. Yang ketiga, depth. Yang keempat, consistency. Dan yang kelima, balance. Oke. Kira-kira demikian kesimpulannya. Mudah-mudahan kalau ada muncul pertanyaan tentang ini ada bayangan lah, bisa diingat. Baik, yang terakhir sebelum kita menutup, nanti salah satu pimpin kita dalam doa. Doa penutup. Ya. Baik, jadi sebelum kita menuju ke doa penutup, saya ingatkan lagi karena sekarang itu juga dalam masa ujian, ya, jadi tetap di rumah tolong materi yang sudah didapat itu dilihat kembali, sehingga atau kalau bisa ya membaca lah, karena dengan banyak membaca kita banyak tahu banyak hal. Oke, kira-kira begitu. Sebelum kita akhiri, salah satu pimpin kita dalam doa penutup. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua dari tadi hingga sekarang. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan hingga tiba di rumah dengan selamat. Ini saja doa dan permohonan kami. Kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Siap, Muhammad. Terima